Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan para sebelumnya, setelah pertarungan Krista melawan salah satu pasukan elit Odisu, Goku, Kaba, dan Krista sendiri saling berhadapan di sebuah dataran berbatu yang dipenuhi bekas kehancuran perang. Ekspresi mereka serius namun tenang, karena ini menjadi reuni mereka ketika masih dalam peperangan berlangsung. Sementara Kepler bersembunyi di balik batu besar dengan tubuh sedikit gemetar. Wajahnya menunjukkan kepanikan karena melihat ayahnya yang sudah lama tidak dia temui. Selain itu, dia takut setelah melihat kekuatan ayahnya dan gak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Dengan tatapan serius, King Krista menatap ke depan dan merasa sangat merindukan putrinya. Krista menyuruh Kel putrinya untuk segera keluar dan berjanji dia tidak akan menyakitinya. Krista tahu Kel hanya ingin hidup bebas, tapi dia sangat merindukannya. Kel perlahan keluar dari balik batu sambil berjalan dengan gugup. Dengan penuh rasa kepasrahan, Kel bertanya apakah ayahnya akan menghukumnya kali ini. Tapi King Krista tersenyum hangat kepada putrinya. Senyumannya menunjukkan rasa bangga sebagai ayah bukan sebagai seorang raja. Krista sudah tahu Kel dan Caulifla ikut berjuang mempertahankan planet ini dari musuh. Jadi, dia merasa anaknya sekarang sudah dewasa dan bisa mengambil keputusannya sendiri. Tapi kemudian senyumannya berubah menjadi tatapan serius saat dia berbicara kepada Caulifla yang masih bersembunyi. Krista katakan untuk sekarang dia memaafkan Caulifla meskipun telah menghasut anaknya ikut dalam pasukan revolusioner. Namun, karena Caulifla juga telah membantu menjaga planet ini, maka konflik antara mereka ditunda dulu sampai perang ini selesai. Caulifla segera berdiri menghadap sang raja sambil melipat kedua tangannya dengan tatapan sombong. Dia tersenyum congak dan tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Sebagai pemimpin pasukan revolusioner, Caulifla setuju dengan pendapat Krista untuk menunda dulu pertarungan mereka. Lagi pula, dia dan pasukan revolusi masih sedang menghadapi musuh yang terus berdatangan. Meskipun demikian, Caulifla menunjukkan rasa kesal setelah melihat kekuatan King Krista yang baginya sangat mengesankan. Tapi, Caulifla berjanji tidak akan kalah dari Krista, karena dia akan bergabung dengan Kel untuk mengalahkannya dan merebut tahta raja. Di sini, Krista hanya menunjukkan senyuman tipis sambil memejamkan kedua matanya. Dia terlihat tenang dan percaya diri, seolah menantikan perkembangan kekuatan Kel dan Caulifla di masa depan. Goku yang sudah mendengarkan ocehan mereka, kini menunjukkan senyumannya. Dia memandang Krista, Kaba, Kel, dan Caulifla dengan kagum. Meskipun suasana mulai tenang, Goku sudah memikirkan langkah berikutnya untuk menghentikan para musuh berjubah ini. Goku sampaikan dia sangat menantikan juga untuk bisa bertarung melawan mereka lagi. Tapi untuk sekarang mereka harus membereskan para musuh. Goku tidak ingin membuang waktu, jadi Goku akan segera pergi mencari dalangnya. Kaba yang menunjukkan rasa penasaran bertanya kemana Goku akan mencarinya, sedangkan para dewa lain saja belum memberikan informasi apapun terkait para musuh ini. Goku yang sepertinya sudah mendapatkan sebuah ide menunjukkan senyuman penuh percaya dirinya. Dia mengatakan dirinya sudah memiliki sebuah rencana sendiri untuk menemukan dalang sebenarnya tanpa bergantung pada informasi dewa lain. Simpelnya, Goku akan melacak lokasi sumber musuh menggunakan Auraki, salah satu pasukan berjubah. Setelah itu, Goku langsung melesat ke tengah udara, memasuki sekumpulan musuh berjubah di sana. Dan tanpa mengucapkan apapun, Goku menghajar salah satu musuh berjubah. Wajah musuh itu langsung terpelintir akibat benturan yang sangat keras, namun terlihat pelan. Di situ, Goku menghempaskan tubuhnya ke bawah dengan masih tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tubuh musuh menghantam sebuah tanah hingga terjadi ledakan besar membentuk kawah. Asap tebal membumbung tinggi dengan batu-batu besar berterbangan ke segala arah. Kemudian Goku segera turun ke sana dan langsung mencengkram erat pakaian musuh itu yang sudah tidak berdaya. Goku katakan dengan satu tubuh ini dia pasti bisa menemukan di mana lokasi musuh yang sebenarnya. Kemudian Goku mulai memejamkan matanya untuk merasakan auraki musuh ini berasal. Dia memusatkan seluruh indranya menggunakan teknik yang mungkin baru dia dapatkan selama pelatihan sebelumnya. Melihat hal itu, mata Kaba sontak membelalak dengan keringat kecil tampak di wajahnya. Dia penasaran apa yang sebenarnya sedang Goku lakukan.
Sampai setelahnya Goku membuka matanya dan meletakkan 2 jari di dahinya untuk menggunakan jurus Sun Kanido. Dia mengucapkan salam perpisahannya pada Raja Krista, Kaba, Kel, dan Caulifla. Goku sudah menemukan posisi musuh dan akan segera pergi untuk menghentikan musuh itu agar alam semesta mereka bisa kembali aman. Setelah itu Goku menghilang menggunakan Kai-Kai, hanya meninggalkan bekas teleportasi yang perlahan memudar. Melihat Goku pergi, Krista menunjukkan senyuman tipis sambil melipat kedua tangannya. Sebagai seorang raja sekaligus petarung kuat, dia merasa Goku akan membawa perubahan besar bagi alam semesta. Dia sangat menantikan kejutan apa yang akan Goku bawa pada alam semesta ini. Krista juga ingin bertarung melawan Goku sekali lagi tanpa ada batasan apapun. Sedangkan Kaba, Caulifla, dan Kel hanya berdiri berdampingan sambil menatap ke depan dalam diam. Ketiganya masih memikirkan kepergian Goku dan cukup kagum dengan apa yang Goku lakukan. Kaba menunjukkan rasa penuh harapan pada Goku dan mempercayakan masa depan alam semesta ini pada Goku dewa barunya. Dia berharap semoga Goku bisa menyelamatkan seluruh semesta. Tapi kemudian cerita pindah pada lokasi lain, di mana musuh lain seorang wanita berdiri membelakangi hamparan planet yang tandus. Salah satu tangannya mengeluarkan aura energi pisau seperti layaknya milik Ultra Vegito. Dalam posturnya, dia menunjukkan seperti sudah membantai banyak musuh. Hingga tiba-tiba sebuah panel memperlihatkan hamparan luas yang dipenuhi dengan ratusan jasad penghuni planet yang sudah dibantai. Tanah dipenuhi kehancuran, puing bangunan, dan asap tipis yang mengepul. Suasana yang sunyi dan mengerikan menunjukkan kebrutalan pembantaian yang baru saja terjadi. Kemudian menunjukkan seseorang musuh lain lagi yang saat ini melipat tangannya dengan tatapan cukup kesal pada temannya. Pria itu menyebut wanita ini terlalu brutal karena sudah membasmi penghuni planet sendirian tanpa menyisakannya satu musuh untuk dia kalahkan. Wanita itu yang bernama Neri memejamkan matanya sambil tersenyum congak. Wajahnya menunjukkan rasa percaya diri dan sifat yang sadis. Dia katakan dirinya datang ke sini bukan untuk berbagi dengannya. Sesuai perintah Tuan Odisu, semua penghuni alam Zeno harus musnah tidak tersisa. Sampai setelah itu, 2 kapsul Saiyan meluncur turun dengan kecepatan super tinggi. Awan di langit terbelah akibat tekanan udara dari kecepatan kapsul. Dan saat melihat hal itu, kita sudah tahu kalau mereka adalah para Z-Vector yang dikirim ke berbagai planet untuk mengalahkan musuh. Tapi kita masih belum tahu siapa yang dikirim ke planet dengan 2 musuh yang sangat kuat ini. Hingga kemudian 2 kapsul mendarat di tanah dalam benturan yang sangat keras menciptakan ledakan. Tanah retak ke segala arah membentuk 2 kawah besar. 2 sosok musuh tadi nampak berdiri berdampingan memperhatikan 2 Z-Vector yang datang tersebut. Sosok musuh pria mengatakan bahwa mereka sepertinya kedatangan tamu dari luar planet ini. Namun sebelum 2 Z-Vector terungkap, cerita kembali pindah ke tempat lainnya lagi. Di sebuah angkasa, Goku muncul di sana menggunakan Sun Kanido setelah sebelumnya melacak di mana aura ki musuh yang sebenarnya. Goku segera melirik ke samping untuk mencari tahu ada di mana dia sekarang. Dia penasaran apakah ini adalah tempat bagi sumber pasukan berjubah berasal. Goku kembali mengangkat kepalanya dan menatap ke atas dengan ekspresi cukup terkejut. Matanya membelala karena melihat sesuatu yang sama sekali tidak dia duga. Goku sangat penasaran apa sebenarnya ini. Bukankah ini adalah sebuah portal dimensi? Panel kemudian menunjukkan sebuah portal dimensi raksasa yang melayang di angkasa. Goku sangat penasaran apakah sumbernya berasal dari sini, tapi kenapa terasa sangat aneh sekali. Hingga tiba-tiba Goku segera melirik ke samping karena merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Karena tepat di belakangnya muncul seorang wanita dengan kedua tangan dilipat. Wanita itu benar-benar tidak percaya ada dewa alam ini yang bisa menemukan tempat mereka berada. Sambil menunjukkan senyuman congak yang meremehkan Goku, wanita itu menegaskan kalau Goku nggak akan bisa menghentikan rencana tuannya. Dia akan menghancurkan Goku di sini dan semua dewa yang ada. Goku segera membalikkan tubuhnya sambil balik menunjukkan senyuman menantang. Goku sama sekali tidak terlihat takut dan mengatakan dia akhirnya tahu bahwa wanita inilah dibalik kemunculan pasukan berjubah. Goku merasa wanita itu kuat dan ini membuatnya sangat bersemangat.
wanita itu segera menunjuk Goku dan makin meremehkannya. Tatapannya penuh kesombongan, seolah menganggap Goku tidak lebih dari makhluk lemah. Dia menyuruh Goku jangan berbangga diri karena Goku hanya semut di hadapan kekuatannya yang legendaris ini. Goku tetap menunjukkan senyuman percaya diri sambil menunjuk ke samping. Goku mengajak wanita itu ke sebuah planet karena Goku tidak suka bertarung di angkasa seperti ini. Sampai kemudian mereka segera mendarat di sebuah planet kosong yang tandus untuk memulai pertarungan sengit mereka. Baik Goku ataupun wanita itu, keduanya menunjukkan kesiapan mereka pada pertarungan ini. Namun teman dari wanita itu kemudian muncul dengan melayang agak jauh dari lokasi mereka. Dengan melipat tangannya, dia mengamati pertarungan tanpa berniat ikut campur. Meskipun tatapannya tenang, tapi dia penuh dengan rasa penasaran saat mengamati Goku. Dia mulai mempertanyakan apakah Goku adalah sosok dewa yang selama ini disebut oleh Odissu. Di antara banyaknya dewa, hanya Goku yang dapat menemukan tempat persembunyian ini. Jadi, pria itu penasaran bagaimana pertarungan Goku melawan wanita itu. Kemudian, dengan tatapan yang semakin tajam, pria itu menyadari bahwa Goku seperti berbeda daripada dewa kehancuran lainnya. Goku yang berdiri di atas tanah planet tandus, kemudian melakukan pemanasannya sedikit. Dia melompat-lompat kecil dengan senyuman santai di wajahnya. Sikapnya menunjukkan bahwa dia benar-benar menikmati pertarungan yang akan segera dimulai. Sudah lama Goku tidak merasakan semangat ini, jadi dia penasaran apakah wanita itu bisa membuatnya terhibur. Mendengar ucapan itu sontak membuat wanita ini menjadi sangat kesal dengan kesombongan Goku. Wanita itu tegaskan dia akan menunjukkan bagaimana hebatnya kekuatan pasukan elit Odissu. Goku segera mengambil posisi bertarung santainya, namun penuh percaya diri. Dia tersenyum menantang wanita itu dengan di belakang tubuhnya muncul siluet dari Goku Super Saiyan God rambut merah sebagai kekuatan yang akan Goku gunakan tanpa berubah fisik. Goku menyadari wanita itu bukan lawan yang lemah, sehingga memutuskan menggunakan kekuatan Super Saiyan God sejak awal. Dengan tangan yang mengepal dan aura yang keluar, menandakan dia sedang mengaktifkan kekuatan Super Saiyan God dari dalam tubuhnya. Goku menjelaskan, sekarang dia bisa menggunakan kekuatan Super Saiyan God tanpa harus mengubah warna rambutnya terlebih dahulu. Baginya, ini bisa menghemat waktu dan tidak begitu mencolok. Setelah itu, Goku dikejutkan melihat serangan wanita itu yang datang padanya. Wanita itu melepaskan sebuah tendangan super nuklir yang dengan sigap segera Goku tahan menggunakan satu tangannya. Sebaliknya, di saat Goku melepaskan serangannya, wanita itu segera menunduk untuk menghindari pukulan Goku dengan cukup mudah. Namun, di saat wanita itu balik melepaskan pukulannya lagi, Goku juga dapat menghindarinya dengan memiringkan sedikit tubuhnya ke samping. Kesal dengan hal itu, wanita itu lanjut melepaskan tendangannya yang juga dapat Goku hindari. Hingga tiba-tiba wanita itu menghilang dari hadapan Goku yang membuat Goku sedikit penasaran dari mana wanita itu akan menyerangnya. Kemudian wanita itu muncul lagi di depan Goku dengan Goku yang saat ini bersiap untuk menerima serangan wanita itu. Hingga kemudian wanita itu segera melepaskan sebuah pukulan dalam teriakannya dan berharap bisa mengenai Goku. Namun Goku yang saat ini dalam wujud Super Saiyan God-nya dengan cukup mudah bisa menghindari pukulan tersebut. Bahkan dia menunjukkan wajah bingungnya yang polos. Namun, wanita itu menyembunyikan serangan tidak terduga. Dia menciptakan 10 bola energi kecil di seluruh jarinya dan langsung mengarahkannya ke depan pada Goku. Pada akhirnya, tercipta ledakan yang sangat dahsyat sekali. Ledakan yang mengguncang planet itu membuat siapapun musnah menerimanya. Wanita itu berteriak sangat keras untuk mengerahkan segala kekuatannya ke depan. Setelah ledakan berakhir, wanita itu berpikir bahwa serangan itu sudah cukup untuk menghancurkan dewa lemah seperti Goku. Dia hanya membuang-buang waktu menghadapi kroco seperti ini. Namun, seperti dugaan kita semua, Goku nampak masih hidup dan tidak mendapatkan luka sedikit pun. Dia bahkan menjadi sedikit bingung serangan macam apa yang sebenarnya dilakukan wanita itu. Melihat Goku masih hidup, wanita itu tentu saja menjadi sangat murka. Dia bertanya-tanya bagaimana Goku bisa bertahan dalam serangannya tadi. Tapi kemudian wanita itu menunjukkan senyumannya dan mengakui Goku sepertinya lawan yang unik.
Akan lebih baik jika dia menghadapi Goku dengan segenap kekuatannya. Setelah itu, wanita ini segera melesat menyerang Goku dalam kecepatan yang sangat tinggi. Sementara Goku masih diam menunggu kedatangan wanita itu. Setelah saling berhadapan, wanita itu melepaskan banyak pukulan bertubi-tubi yang semuanya dia arahkan untuk membuat Goku kalah. Tapi di sini Goku dapat dengan mudah menahan setiap pukulan yang wanita itu lancarkan. Dengan kemarahan penuh, wanita itu menjadi sangat jengkel bagaimana Goku bisa melakukannya. Dia adalah pasukan elit Odisu dan Goku hanyalah seorang dewa lemah. Dengan senyuman congak, Goku balik meremehkan apakah hanya segini kekuatan yang wanita itu miliki. Kemudian Goku segera mundur ke belakang dengan masih menunjukkan semangat yang sangat tinggi. Sedangkan wanita itu meningkatkan kekuatannya lebih tinggi lagi dan berkata dia akan membunuh Goku dalam serangannya ini. Di situ dia melepaskan pukulan kencang, mengeluarkan aura kekuatan yang menerjang ke depan pada Goku. Dan dari dahsyatnya serangan tersebut hingga melesat keluar dari planet dan menggetarkan wilayah di sekitarnya. Di saat wanita itu masih fokus menatap ke depan untuk melihat hasilnya, Goku rupanya sudah muncul di belakang wanita itu. Wanita itu segera melirik dan menjadi semakin kesal dengan serangannya yang tidak pernah berhasil membunuh Goku. Kemudian Goku segera mengibaskan tangannya untuk mencoba melakukan serangan santai. Tapi wanita itu dapat menghindarinya dengan menggerakkan sedikit tubuhnya tepat waktu. Dengan senyuman santai, Goku tidak menyangka wanita itu bisa menghindari serangan seperti ini. Dengan bergerak agak menjauh dari Goku, wanita itu mengatakan ini masalah yang cukup besar. Dia melihat Goku sepertinya hanya dewa lemah, tapi tidak menyangka kemampuannya akan segila ini. Dan dengan tatapan seriusnya, wanita itu tidak menyangka kalau dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Goku. Kemudian dia segera mengepalkan tangannya, mengeluarkan pancaran listrik di tangannya. Sampai setelah itu, dia meledakkan kekuatannya secara besar-besaran dalam teriakan yang menggema di medan tempur. Sedangkan Goku masih menunjukkan senyumannya, seolah dia memang sangat mengharapkan hal tersebut dari musuh yang dia lawan. Setelahnya, wanita itu menunjukkan perubahan barunya, di mana dia berubah menjadi sosok makhluk yang lebih berotot dibandingkan bentuk aslinya. Dia juga menumbuhkan dua tanduk seperti seorang bangsa iblis. Dengan senyuman menantang, wanita itu menanyakan apakah Goku sudah siap menghadapi kematiannya. Goku yang hanya berdiri diam mempersilahkan makhluk itu untuk segera menyerang dari mana saja. Goku siap untuk menghadapinya dengan kekuatannya juga. Dengan kemarahan penuh, makhluk itu kemudian bergerak melakukan serangannya. Dia sangat yakin dengan kekuatannya kali ini bisa menghancurkan Goku sampai tidak tersisa lagi. Dan seperti dugaan Pilen biasanya, makhluk itu berhasil menghajar Goku, menendang wajahnya hingga tubuh Goku terhempas ke udara. Tapi kemudian Goku segera mempertahankan tubuhnya dan memandang ke bawah dalam kagum. Dengan senyumannya, Goku mengakui itu adalah serangan yang besar. Goku sangat menantikan apalagi yang bisa dilakukan makhluk itu selanjutnya. Terlihat makhluk itu tengah meledakkan kekuatannya lagi, menghancurkan dataran planet dengan gelombang yang menyebar ke segala arah. Setelah itu, dia segera melesat lagi melakukan gerakannya dengan raungan yang menggetarkan seluruh planet tandus. Menyadari bahaya yang semakin besar, Goku segera berubah ke dalam bentuk Ultra Instingnya dan dapat menghindari pukulan ke atas yang dilakukan oleh makhluk itu. Di sini, Goku benar-benar tidak menyangka kecepatan makhluk itu akan meningkat setinggi ini. Kemudian, makhluk itu mengapitkan kedua tangannya, membesarkan ototnya untuk meningkatkan kekuatannya lebih tinggi. Setelahnya, makhluk itu segera terbang ke atas untuk mengambil jarak serangannya. Dan lalu, dia mengarahkan satu tangannya ke depan untuk melepaskan sebuah serangan laser energinya. Serangan tersebut seketika menghancurkan tanah planet dan membuat seluruh planet itu bergetar menerima dampaknya. Sedangkan Goku yang dalam wujud Ultra Insting dengan mudah bisa menghindar dan sama sekali tidak bergeming sedikit pun. Tapi kemudian makhluk itu melepaskan sebuah serangan laser energi yang lebih besar dalam teriakannya. Dia menegaskan akan menghancurkan Goku beserta planet ini hingga tidak tersisa. Di sini Goku menunjukkan sedikit keterkejutan dan menduga serangan itu tidak seperti sebelumnya. Karena tiba-tiba saat laser itu menghantam tanah, energinya menembus dari sisi planet lainnya. Gak cuma itu, ledakannya terus membesar hingga pada akhirnya
menghancurkan planet tersebut sepenuhnya menjadi berbagai bagian. Saat ini makhluk itu menunjukkan senyuman puas dan merasa telah menghancurkan planet beserta Goku. Dia sampaikan sekuat apapun Goku menjadi dewa, tidak akan selamat dalam serangan tadi. Tapi rupanya Goku pahlawan kita tidak terluka sedikitpun. Dengan saat ini menggunakan bentuk dewa kehancurannya, dia sampaikan makhluk itu mempunyai kekuatan yang berbahaya. Tapi dengan adanya Goku di sini, dia akan menghentikan makhluk itu sebelum menimbulkan kekacauan pada yang lain. Makhluk itu sontak menjadi sangat terkejut lagi dan bertanya bagaimana Goku bisa selamat dalam ledakan planet. Dengan senyuman congak, Goku tegaskan bahwa semuanya sudah selesai. Gak terima dengan semua itu, makhluk ini segera melakukan serangannya lagi dan akan menghancurkan Goku menggunakan pukulan supernya. Tapi tiba-tiba Goku segera mengarahkan satu telapak tangannya yang membuat makhluk itu menghentikan gerakannya. Dia sangat ketakutan merasakan energi yang dipancarkan oleh Goku. Setelah itu, Goku segera melepaskan sebuah serangan Hakai dengan sangat terkonsentrasi dalam teriakannya. Tapi ini bukanlah Hakai biasa, melainkan Hakai Dimension. Seketika tubuh makhluk itu langsung diselimuti oleh energi Hakai dan hanya bisa berteriak kesakitan saja. Makhluk itu merasa ini sangat menyakitkan hingga tubuhnya kemudian lenyap, tidak tersisa lagi dari keberadaan. Wah, apa sebenarnya yang Goku lakukan ya? Apakah Goku telah mengembangkan energi Hakai agar bisa melenyapkan makhluk di luar alam Zeno? Kita akan segera tahu kelanjutannya nanti ya. Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.